Historia. Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di pembelajaran sejarah Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita bakal ngebahas tentang masa pergerakan nasional Indonesia yang dimulai sejak awal abad ke-20. Nah, ikutin terus videonya sampai akhir ya. Ya, lalu kenapa sih di Indonesia itu bisa muncul suatu periode atau masa yang disebut masa pergerakan nasional? Nah, hal ini tuh bisa kita tarik mundur dari adanya sistem politik etis yang dilaksanakan oleh pemerintah Belanda kepada rakyat Indonesia. Nah, kemudian kenapa sih bisa muncul juga politik etis ini? Jadi, latar belakang munculnya politik etis itu karena adanya kritikan dari kaum humanis terhadap kebijakan politik pintu terbuka yang ternyata itu mengeksploitasi negeri dan juga rakyat jajahan secara besar-besaran. Kemudian, yang kedua itu munculnya sebuah artikel dengan judul In Eras Halt atau dalam bahasa Indonesia itu disebut Utang Kehormatan. Nah, yang ditulis oleh Van de Venter. Jadi, di dalam artikel ini itu menyatakan kalau kemakmuran yang dinikmati oleh bangsa Belanda itu berasal dari negeri jajahan yang penduduknya itu miskin dan terbelakang. Jadi, demi kehormatan bangsa Belanda, utang tersebut tuh harus dibayar. Nah, kemudian karena adanya kritikan-kritikan tersebut, itu kemudian dilaksanakanlah sistem politik etis atau politik balas budi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1901. Pelaksanaan politik etis di Indonesia itu dilakukan atas dasar Trias van de Venter yang terdiri atas pertama itu ada edukasi atau pendidikan. Nah, pendidikan ini maksudnya adalah memberikan pendidikan untuk penduduk Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada migrasi atau perpindahan penduduk. Nah, terutama dari Pulau Jawa yang dianggap sudah padat ke daerah-daerah lain yang masih sedikit penduduknya. Kemudian yang ketiga itu ada irigasi, yaitu upaya untuk perbaikan sarana pengairan untuk keperluan pertanian. Nah, tetapi ternyata dalam pelaksanaannya, politik etis di Indonesia itu terdapat penyelewengan-penyelewengan kayak gitu. Nah, karena pada faktanya itu yang pertama tentang edukasi. Nah, edukasi ini tuh hanya diberikan kepada para bangsawan aja kayak gitu. Untuk yang rakyat, katakanlah rakyat jelata, mereka tuh hanya mendapatkan pembelajaran dasar kayak membaca, kemudian menulis, berhitung. Nah, kayak gitu aja. Untuk sampai ke perguruan tinggi itu hanya kaum bangsawan aja yang boleh. Kemudian yang kedua tentang migrasi. Nah, ternyata migrasi atau perpindahan penduduk ini dilakukannya itu ke daerah-daerah yang memiliki perkebunan. Jadi seperti perkebunan tembakau di Sumatera Timur. Nah, kenapa sih ini kok dikatakan sebagai penyelewengan? Nah, karena ternyata nanti masyarakatnya itu dikirim ke perkebunan juga di sananya kayak jadi budak juga gitu. Nah, yang ketiga itu irigasi. Ternyata perbaikan irigasi ini juga hanya dilakukan pada perkebunan-perkebunan milik pengusaha swasta atau pemerintah aja. Kayak gitu. Tetapi meskipun dalam praktiknya terdapat penyelewengan, ternyata pelaksanaan pendidikan pada masa kolonial ini itu berakibat pada adanya atau lahirnya pemuda-pemuda Indonesia yang tidak hanya berilmu, tapi mereka juga berwawasan luas dan sadar politik. Nah, nantinya pemuda-pemuda inilah yang kemudian memicu lahirnya kesadaran kebangsaan atau era pergerakan nasional Indonesia. Sekarang kita lihat perbandingan perlawanan yang dilakukan
dilakukan pada abad ke-20 dan juga sebelum abad ke-20 yang udah teman-teman pelajarin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lihat nih, ciri-ciri dari perlawanan sebelum abad ke-20. Nah, yang pertama itu perlawanannya dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani. Contohnya ada raja, kemudian ada pemuka agama. Nah, itu. Kalau yang abad ke-20 itu perlawanan tidak dipimpin oleh oleh sultan atau oleh raja, tetapi ini oleh golongan terpelajar tadi yang sudah mengenyam bangku pendidikan. Kemudian perlawanan sebelum abad ke-20 itu perlawanannya bersifat lokal atau kedaerahan. Nah, seperti yang udah teman-teman pelajarin kan, kalau masih daerah sifatnya itu. Jadi, kayak perlawanan Maluku, yaitu di Maluku aja. Perlawanan di Ponegoro, itu dia cuma di Jawa. Perang Padri, kemudian di Sumatera. Nah, kayak gitu. Sementara kalau yang abad ke-20 itu perlawanannya sudah bersifat nasional. Karena tadi sudah mulai ada kesadaran kebangsaan. Dan yang ketiga, kalau sebelum abad ke-20 itu perlawanannya itu mengutamakan kekuatan senjata atau fisik. Nah, ya kan? Yang udah teman-teman pelajarin sebelumnya juga kayak gitu kan. Jadi kayak selalu perang gitu. Nah, sementara kalau yang abad ke-20 itu perlawanannya itu biasanya dilakukan melalui organisasi dan diplomasi. Kemudian yang keempat, jika kita lihat dari perlawanan sebelum abad ke-20 itu tidak melalui organisasi. Nah, sementara tadi yang abad ke-20-nya itu melalui diplomasi. Dan kalau yang perlawanan abad ke-20 itu dia itu tidak bergantung pada pemimpin. Nah, karena kalau kita lihat ketika sebelum abad ke-20 perlawanan itu akan terhenti kalau pemimpinnya itu berhasil ditangkap atau terbunuh. Nah, sementara ketika yang udah abad ke-20 itu udah nggak kayak gitu. Nah, terakhir, kalau kita lihat dari perlawanan sebelum abad ke-20 itu perlawanannya mudah dipecah belah. Di sini Belanda itu sering banget melakukan strategi divide et impera atau politik adu domba. Sementara kalau perlawanan yang abad ke-20 itu nggak kayak gitu. Kenapa? Karena perlawanannya itu sudah memiliki bentuk yang jelas, yakni mewujudkan Indonesia yang merdeka. Oh iya, sebelumnya Ibu ucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah nanya pada pertemuan minggu kemarin di kolom form. Nah, pertanyaannya itu udah Ibu terima semuanya ya. Ternyata bagus-bagus. Tapi untuk pertemuan kali ini, Ibu hanya batasi sampai ke latar belakang atau faktor-faktor yang menyebabkan adanya pergerakan nasional aja. Nanti untuk pertanyaan teman-teman yang terkait dengan organisasi-organisasi pergerakannya itu akan Ibu bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, jadi ini buat teman-teman yang bertanya, apa sih Bu faktor internal dari munculnya pergerakan nasional Indonesia itu? Kemudian apa sih Bu faktor eksternalnya? Lalu apa sih Bu latar belakangnya? Kenapa sih kok bisa muncul kayak gini? Nah, kita bakal bahas minggu ini. Untuk yang latar belakangnya itu tadi udah Ibu bahas di slide 2 ya, yang keterkaitannya itu dengan adanya atau berlakunya sistem politik etis di Indonesia, terutama itu yang bagian pendidikan. Nah, sekarang Ibu bakal bahas faktor internal apa aja nih yang bisa menyebabkan atau yang menjadi pendorong munculnya pergerakan nasional Indonesia. Faktor internal yang pertama itu adalah munculnya golongan terpelajar. Pelaksanaan politik etis itu ternyata telah mendorong lahirnya golongan terpelajar yang merupakan pelopor dari pergerakan nasional Indonesia. Poin politik etis yang mana? Tentunya poin politik etis yang edukasi ya, atau yang pendidikan. Nah, jadi dengan adanya pendidikan tadi, meskipun tidak semua golongan masyarakat itu mendapatkan kesempatan sekolah sampai ke jenjang yang tinggi, tetapi setidaknya masyarakat Indonesia itu sudah mempunyai kemampuan untuk membaca, menulis, dan juga berhitung yang nantinya
Ternyata dari hal-hal seperti inilah kemudian muncul kesadaran nasional di dalam diri bangsa Indonesia tersebut. Yang kedua itu adanya kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi ini ternyata telah mendorong bangsa Indonesia untuk saling memberi kabar berita atau mengetahui juga kondisi di setiap daerah sehingga mereka dapat merencanakan gerakan nasionalisme yang cukup besar. Jadi tidak hanya terbatas di daerahnya saja. Nah, ini tuh nanti kaitannya sama perkembangan transportasi dan juga media massa ya. Yang ketiga itu perasaan senasib sependeritaan atau senasib sepenanggungan. Tentunya nasib yang seperti apa? Nasib yang sama-sama dijajah. Nah, jadi lewat kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi ini, bangsa Indonesia di berbagai daerah itu menyadari penderitaan mereka ternyata tidak hanya dialami oleh orang-orang di daerahnya aja, tetapi di daerah yang lain dalam kawasan wilayah Indonesia itu juga mendapatkan penderitaan yang sama karena penjajahan tersebut. Nah, akhirnya karena ada perasaan senasib sependeritaan tadi itu kemudian memunculkan perasaan yang kemudian mendorong bangsa Indonesia itu untuk bergerak bersama menentang penjajah. Yang terakhir itu adalah romantisme atau kenangan kejayaan masa lampau. Jadi, pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, terutama kerajaan Sriwijaya dan juga Majapahit, bangsa Indonesia itu pernah berjaya menguasai wilayah yang sedemikian luasnya, bahkan hingga ke wilayah Asia lainnya. Tadi ya, kerajaannya itu adalah Sriwijaya dan juga Majapahit. Nah, kedua kerajaan ini itu dikenal sebagai Kerajaan Besar Nusantara. Wilayah kekuasaannya tentu hampir meliputi semua wilayah Indonesia pada saat ini, bahkan sampai ke wilayah Asia lainnya. Nah, hal inilah yang kemudian mendorong bangsa Indonesia itu untuk maju dan berjuang bersama-sama agar dapat mencapai kejayaan seperti pada masa kerajaan Sriwijaya dan juga Majapahit. Sekarang kita bahas tentang faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar yang menjadi pendorong atau pemicu munculnya pergerakan nasional di Indonesia. Faktor yang pertama itu adalah berkembangnya paham-paham baru di dunia. Di antaranya itu ada nasionalisme, liberalisme, sosialisme, komunisme, dan juga demokrasi. Nasionalisme yang merupakan semangat atau perasaan kebangsaan. Sementara liberalisme yaitu semangat kebebasan individu. Yang ketiga ada sosialisme yang merupakan paham yang berusaha supaya harta benda, industri, dan juga perusahaan itu menjadi milik negara. Sementara ada juga komunisme, di mana komunisme ini menginginkan agar semua harta benda itu milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Artinya sama rata sama rasa. Dan yang terakhir itu ada demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan juga oleh rakyat. Faktor yang kedua itu adalah adanya kebangkitan nasional bangsa Asia Afrika seperti Jepang, Tiongkok, India, Turki, dan juga Mesir. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau Jepang itu pernah mengalami sebuah masa atau periode di mana Jepang itu menutup diri atau mengisolasi diri dari dunia luar. Sampai pada suatu ketika Amerika itu akhirnya melirik Jepang dan mulai masuk ke Jepang. Kemudian Jepang mengalami sebuah perubahan atau yang biasa dikenal itu dengan nama restorasi Meiji, pembaruan di berbagai bidang yang mengakibatkan Jepang maju dengan sangat pesat. Dalam kurun waktu sekitar 30 tahun itu Jepang berhasil tumbuh menjadi negara yang kuat.
Ditambah lagi Jepang itu punya doktrin yang namanya doktrin Hakuichiu atau doktrin Jepang sebagai penguasa dunia. Nah, hal inilah yang mendorong Jepang itu melakukan ekspansi ke berbagai wilayah. Artinya di sini kalau bangsa Asia yang lain aja bisa gitu bangkit kayak gitu, berarti rakyat Indonesia juga bisa. Nah, kemudian yang kedua adalah kebangkitan rakyat Tiongkok yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen, kemudian ada nanti selanjutnya itu ada Chiang Kai-shek dan juga ada Mao Zedong. Nah, kebangkitan nasional rakyat Tiongkok ini itu adalah untuk melawan dinasti Manchuria yang sudah sangat lama memerintah. Ditambah lagi ternyata dinasti Manchuria ini bukan merupakan bangsa asli dari Tiongkok. Kemudian yang ketiga itu ada nasionalisme dari rakyat India yang pada saat itu dipimpin oleh Mahatma Gandhi dan juga Jawaharlal Nehru untuk berperang melawan kolonialisme dan imperialisme Inggris. Sementara kalau yang di Turki itu terjadi pasca Perang Dunia ke-1, di mana Turki itu menjadi pihak yang kalah dan akhirnya wilayahnya itu kan banyak menjadi wilayah milik pemenang. Nah, nasionalisme Turki ini dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Kemudian yang terakhir itu adalah Mesir, di mana nasionalismenya itu sebagai salah satu usaha juga untuk memperjuangkan kemerdekaannya dari tangan Inggris di bawah pimpinan Gamal Abdul Nasir. Faktor yang ketiga itu adalah adanya kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang Jepang-Rusia yang memperebutkan wilayah Manchuria pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1905. Jadi, kemenangan Jepang yang merupakan bangsa Asia atas Rusia ini tuh menjadi sebuah pelopor, menjadi sebuah semangat kalau ternyata bangsa Asia itu nggak selalu atau nggak melulu kalah oleh bangsa kulit putih. Nah, jadi dengan adanya kemenangan ini, kemudian akhirnya rakyat Indonesia pun kayaknya bisa gitu buat melawan Belanda. Nah, dari sinilah semangat untuk pergerakan nasional itu semakin memuncak. Oke, sekian aja untuk pertemuan kita pada kali ini. Nanti untuk organisasi-organisasi pergerakan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.